Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mu'arrafah SPD CGB Angkatan 11 Kota Surabaya dari SMP Negeri 1 Surabaya. Saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surabaya, Ibu Eko Widayani MPD. Yang terhormat Bu Mu'arrafah SPD CGB Angkatan 11. Yang terhormat pula teman-teman sejawat dari SMP Negeri 1 Surabaya. Terima kasih telah datang di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Mu'arrafah CGB Angkatan 11 SMP Negeri 1 Surabaya. Baik, untuk susunan acara diseminasi pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kedua diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Mu'arrafah SPD, yang ketiga adalah doa. Untuk mempersingkat acara, baik sekarang kita mulai untuk acara pembukaan. Kepada Ibu Eko Widayani MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Mu'arrafah, salah satu CGB Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 1 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru teman sejawat yang sudah meluangkan waktu di ruang multimedia SMP Negeri 1 Surabaya dalam rangka untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mu'arrafah SPD selaku CGB Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri atas segala karunia dan nikmat-Nya, salah satunya adalah kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama di ruang multimedia SMP Negeri 1 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti bersama diseminasi terkait dengan budaya positif. Yang kedua, tak lupa salam sholawat selalu kita limpahkan pada baginda Rasul junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya yang telah menuntun kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman terakhir. Tak lupa salam pun swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Guru teman sejawat yang hebat dan luar biasa, hari ini merupakan hari keberuntungan untuk kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri salah satu dari kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Mu'arrafah selaku CGB dari SMP Negeri 1 Surabaya terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan selama proses calon guru penggerak angkatan ke-11 oleh Bu Mu'arrafah dari SMP Negeri 1 Surabaya ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah manfaat ilmunya yang barokah. Dengan proses CGB angkatan 11 oleh Bu Mu'arrafah dari SMP Negeri 1 Surabaya ini, mudah-mudahan nanti semua ilmu yang didapatkan di calon guru penggerak ini bisa membawa dampak perubahan, menggerakkan teman-temannya untuk selalu dan selalu berubah sesuai dengan era globalisasi zaman. Apalagi sekarang eranya adalah era digital, kemudian banyak fasilitas-fasilitas dari Kemendikbudristek untuk kita semuanya sebagai seorang pendidik.
program yang ada di Guru Penggerak sangat luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang ditularkan oleh Bu Mu'arrofah, ilmu apa saja terkait dengan Guru Penggerak, karena moto Guru Penggerak itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan 3 kalimat ini benar-benar bisa membuat disiplin positif, ilmu yang positif yang bisa kita terapkan, wabil khusus di rumah kita tercinta, di surga kita yang kedua, yaitu di dunia pendidikan di SMP Negeri 1 Surabaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, desiminasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mu'arrofah SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 1 Surabaya dimulai. Kurang lebihnya, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Eko Hidayani MPD yang telah memberikan sepatah dua kata untuk pembukaan desiminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Mu'arrofah SPD CGP Angkatan 11. Baik, untuk acara selanjutnya, acara utama kita yaitu langsung ke desiminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Mu'arrofah SPD. Kepada Ibu Mu'arrofah SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ibu Eko Hidayani SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Surabaya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik keagungan dan kemuliaan, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita hingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan tiada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salatullah wassalamullah semoga tetap terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai desiminasi ini, izinkan saya untuk berpantun untuk panjenengan semua. Jalan-jalan ke balai kota, jalan-jalan ke balai kota untuk menikmati indahnya kota Surabaya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Izinkan saya membuka desiminasi ini dengan bacaan bisik. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya Bu Mu'arrofah SPD CGP Angkatan 11 Kota Surabaya dari SMP Negeri 1 Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan dan desiminasi budaya positif yang pertama di sini diawali dari perubahan paradigma belajar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang menyemai bibit padi, kemudian menyiapkan lahan, merawat, menyiram, dan memupuk agar padi tumbuh secara maksimal. Seorang guru diibaratkan petani, mengandung maksud bahwa guru berkewajiban mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif muncul dari motivasi internal yang kuat
Disiplin positif menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memiliki tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal, dan nilai kebajikan universal kita misalkan menerapkan P5. Berikutnya teori motivasi. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Kesimpulan dari teori motivasi ini, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Bisa jadi dengan hukuman atau imbalan, siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinannya yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Yang D, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Menurut Dian Gosen, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat atau memperdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada
Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak mengikuti atau untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang pertanyaan yang sering muncul pada posisi pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, posisi manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki permasalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini
tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kontrol guru yang terbaik adalah dari posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Di sini dikenal dengan istilah menstabilkan identitas. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa dengan perilakunya tersebut. Ini disebut validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan tanggung jawabnya datang dari siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Ini kita kenal dengan menanyakan keyakinan. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh istilah kolom. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira posisi apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, nih Pak Arna. Pembuat rasa bersalah apa benar? Iya, membuat rasa bersalah. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Arna. Kita tepuk salut dulu Bapak Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada contoh yang lain. Istilah kolom memenuhi kebutuhan apa? Siswa mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru ngejar aku. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut, Bapak Ibu? Hebat. Itu hebat nih, saya nanti yang hebat Bapak Ibu. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku gitu nih. Nah, itu kira-kira kepingin apa ini murid Bapak? Memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan, Bu Vivi, terima kasih. Coba kita lihat ya, penguasaan. Tepuk tangan untuk Bu Vivi. Terima kasih. Jadi untuk memenuhi penguasaan, kebutuhan untuk penguasaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat sebelum keyakinan kelas
kelas dibuat. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas mempersiapkan warga kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat yang perlu disepakati di sekolah atau kelas tersebut, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis, di kertas, poster, dan semua anggota kelas atau warga bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Setelah mengganti kalimat-kalimat yang negatif dalam bentuk positif, maka selanjutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah tercatat, kemudian dicatat di papan tulis, kemudian dicatat. Di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersiapkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau ditempelkan di papan yang ada di kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini harapannya, kemudian curah pendapatnya ditempel dulu Bapak Ibu, kemudian setelah itu dibikin kalimat positif dan dibuatlah kesepakatan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Tindakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan tindakan semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan tindakan kita semua memiliki motivasi internal. Tahapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, ini yang berusaha saya terapkan pada siswa saya ini ketika tidak menggunakan hasduk dan sabuk. Ini Bapak Ibu. Berikutnya ini ketika bertengkar dengan teman. Ketika saya klarifikasi di sini tidak sengaja untuk melakukan, tapi kemudian itu hanya gurau. Nah, temannya yang diajak gurau tadi itu merasa kesakitan sehingga harus membalas dan terjadilah pertengkaran kecil. Demikian aksi nyata saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Bapak Ibu. Hari ini Raffi ada yang tidak benar pada diri Raffi. Apa kira-kira Raffi? Kenapa kok hari ini Raffi tidak pakai hasduk? Sabuk juga nggak pakai ya? Iya, kenapa Raffi? Oke, tergesa-gesa ya Bu ya. Apa Raffi tahu yang tidak benar pada Raffi hari ini? Tahu ya? Oke, tidak pakai hasduk dan sabu. Apa Raffi tahu bagaimana cara memperbaikinya sih?
kasih Raffi pinter. Nah, apakah Raffi juga tahu bahwa kita mempunyai keyakinan kelas nih? Oke Raffi, jadi Raffi merasa itu yang Raffi hari ini tidak lakukan ya. Baik. Setelah Raffi tahu kalau ada keyakinan kelas yang hari ini Raffi tidak lakukan, kira-kira di kesempatan selanjutnya apa yang akan dilakukan Raffi? Oke, itu ya Fi ya, itu kalau di hari Jumat. Kalau di hari selanjutnya berarti topi, dasi, dan atribut lain ya Fi. Oke baik Raffi, terima kasih untuk hari ini Raffi sudah tahu bahwa ada kesepakatan kelas yang tidak dilaksanakan. Oke Raffi, selamat doa dulu penampilan Raffi yang Raffi di kesempatan selanjutnya. Berdasarkan laporan dari ketua kelas, Raffi berkenaan dengan apa betul Raffi? Kenapa betul? Oke, itu ya. Apa Raffi tahu kalau tindakan itu tidak benar? Apa Raffi tahu bagaimana caranya menghilangkan rasa tidak nyamannya Akmal? Saya akan minta maaf kepada Akmal dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang kedua, saya akan berhubungan baik dengan Akmal biar terus eskalasi. Oke, terima kasih. Apa Raffi juga tahu ada keyakinan kelas yang dilanggar ya pada saat itu? Pada poin itu saya belajar untuk saling berkomunikasi, Saling menghargai teman. Baik. Jadi kamu sudah tahu solusinya adalah meminta maaf, tidak mengulangi lagi, kemudian selalu menjaga ketertiban kelas dengan melaksanakan seluruh keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Lebih baik berarti tidak ada masalah ya Bu ya. Nanti kedepannya bisa gurau itu bisa dengan cara yang lain, bisa dengan cara yang temannya juga ikut senang gitu ya. Jadi bukan guraunya kemudian menyakiti teman lain. Oke nanti minta maaf ke Akmal ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bernyanyi bersama ya. Saya akan coba nyanyi, kita nyanyi apa Bapak Ibu? Biasanya kita ketika kecil itu tepuk tangan ya. Gimana kalau kau suka hati tepuk tangan gitu ya? Oke. Jadi nanti saya Bapak Ibu mengikuti saya. Ini kita ubah untuk tepuknya ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk dada, kalau kau suka hati mari tepuk paha, kalau kau suka hati injek bumi, kalau kau suka hati tepuk semuanya. Oke, kita ulang Bapak Ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk dada, kalau kau suka hati mari tepuk paha, kalau kau suka hati injek bumi, kalau kau suka hati tepuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan menutupnya dengan pantun Bapak Ibu juga ya. Surabaya Kota Pahlawan, 10 November Hari Pahlawan. Terima kasih Bapak Ibu guru saya haturkan, salam dan bahagia saya persembahkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah diseminasi
aksi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Surabaya dari SMP Negeri 1 Surabaya, Ibu Mu'arofah SPD. Semoga dengan diseminasi tersebut kita bisa memetik dan mengambil manfaat dari diseminasi tersebut. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Muslihah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri kegiatan pagi ini yaitu acara diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Mu'arofah SPD. Semoga diberi kelancaran untuk selanjutnya selesai lulus jadi predikat guru penggerak. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyatus shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wal qarabati wat tabi'ina wa tabi'in tabi'ihum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Al-Fatihahnya semoga diberi kelancaran sampai lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah berakhir, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua untuk mempersukses acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Surabaya dari SMP Negeri 1 Surabaya, Ibu Mu'arofah SPD. Atas nama pembawa acara saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.